gue pernah dengar gitu asal usul tuyul tuh ada yang bilang dia itu dari janin yang keguguran katanya sih itu. Maksud janin manusia yang keguguran itu bener apa enggak tuh? Kita harus tahu tempat pesugihan tuyul itu di mana, yang pertama. Yang keduanya kalau udah tahu, oh kita harus menghubungi juru kuncinya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik yang mungkin cukup familiar di lingkungan masyarakat ya, yaitu pesugihan. Nah, ngomong-ngomong soal pesugihan, ada pesugihan yang emang ini tuh layak, maksudnya khalayak masyarakat ini sering banget ngedengar pesugihan ini gitu, yaitu pesugihan tuyul. Ya, mungkin kalau dari dengar kata tuyul, kalau yang gue tahu sih, tuyul itu bentuknya kecil, terus putih gitu kan, terus juga dia tuh katanya ngambilin uang. Jadi bentuk pesugihannya tuh kayak ngambilin uang orang, nyolong lah bahasanya gitu, nyolong uang orang yang taunya bisa dari 100.000 lah atau 50.000 lah atau 20.000. Mungkin bisa lu jelasin sih pesugihan tuyul tuh gimana sih? Pesugihan tuyul itu kan intinya orang yang satu mencari kekayaan tanpa bekerja atau berusaha secara keras. Nah, melalui perantara tuyul ini, dia istilahnya dapat mengeruk uang bukan sebanyak-banyaknya, tapi dalam kadar yang ditentukan. Misalkan per malam tugas tuyul itu mengambil uang misalkan 1 juta. Jadi tuyul akan beroperasi di setiap rumah itu, misal 10 rumah, dia akan mengambil selembar di tiap rumah. Bukannya di dalam istilahnya rumah itu punya duit 100 juta, lalu tuyul menggondol 100 Semua-muanya juta. gitu Ya enggak gitu. Nah, jadi yang istilahnya kita salah mengertikan bahwasanya tuyul mengambil duit itu tidak menggondol semuanya gitu. Tapi dia misalkan ada lak yang duit 1 lak tuh ya. Satu gepok Ya. Misalnya 10 juta akan diambil selembar. Satu rumah. Nanti dia ke rumah lain lagi, 1 lembar lagi. Satu rumah lagi, selembar lagi. Sebanyak 1 juta. Nah, barulah dia pulang ke tuannya. Majikannya. Nah, itu jadi sistemnya, cara kerjanya dia. Jadi enggak ngambil misalnya duit kita di rumah 100 juta ya digondol, enggak itu. Nah, mungkin kita mungkin banyak yang nanya-nanya nih, asal usul tuyul itu dari mana sih? Apakah benar kayak gue pernah dengar gitu, asal usul tuyul tuh ada yang bilang dia itu dari janin yang keguguran katanya sih itu. Maksud janin manusia yang keguguran itu benar apa enggak tuh? Kalau istilahnya satu misalnya dibilang tuyul itu asal usulnya dari janin yang keguguran, ya kan, bayi yang lahir atau bayi yang lahir secara prematur terus meninggal dunia lalu dikubur terus diambil oleh makhluk gaib dijadikan pesuruhnya, ya itu sebetulnya nggak benar ya. Pada dasarnya orang yang meninggal itu ya kembali kepada Tuhannya, tidak kembali kepada istilahnya yang diambil oleh bangsa-bangsa jin atau setan, enggak. Iya. Jadi tuyul itu mutlak makhluk halus atau makhluk gaib, yaitulah yang dalam bentuk seperti anak kecil gitu aja. Bentuk seperti anak kecil. Dalam bentuk seperti anak kecil. Dia bener nggak yang ada yang bilang maksudnya kecilnya itu segimana sih? Segini apa? Kan mungkin kayaknya yang di TV tuh ada tuyul yang kecil banget gitu kan. Kalau gue nonton TV ya, tuh kecilnya segini, ada yang gedean dikit, terus
ada yang pakai pampers lah ya kan, ada yang warnanya putih lah gitu, mukanya cemong, itu begitu. Emang Sebetulnya tuyul itu kalau dipukul rata tingginya itu setinggi 60 cm aja lah itu. Setinggi 60 cm. Nah, jadi seperti anak usia umur berapa bulan gitu kali ya? Sekitar misalnya dia hampir mau 8 bulan. Nah, itu lah sekitar itu 8 bulan, 7 bulan itu tuyul pukul ratanya seperti itu. Enggak ada tuyul yang kecil banget, enggak ada. Oh enggak. Terus pakai sempak nggak, Be? Kalau di TV pakai sempak soalnya. Pakai yang putih ya, Be, kolor gitu, pakai kolor lah yang biasanya. enggak lah, itu kan cuman istilahnya apa namanya, bisa-bisanya Sutradara, sinetron, merekayasa gimana caranya tuyul itu makhluk yang seperti ini loh. Sebetulnya enggak gitu. Mungkin karena ya dia kecil, terus di sinetron tuh direkayasa, ya kan? Dia pakai pampers gitu, kayak seolah kayak balita gitu. Sebetulnya enggak. Tuyul itu tergantung dari yang memeliharanya tuyul itu sendiri. Gitu misalnya kita belinya misalnya polosan, ya kan? Nah, pakai cuma diambil dari sananya dia nggak pakai baju. Nah, di sini kita pakaiin baju gitu. Itu yang ngejual siapa, Ci? Ya ada yang jual. Dukun. Ya bukannya dukun, emang alam tuyul itu ada pengasuhnya gitu. Alam tuyul itu, dimensi tuyul ada yang mengasuhnya juga, ada biangnya lah gitu. Nah, berarti ini kan jenis pesugihan ini dia beli apa gimana nih? Beli. Kita beli, misalnya saya mau beli tuyul nih, datang ke Dapi sebagai juru kunci yang akan menghubungi penguasa tempat itu yang memelihara para tuyul. Nah, nanti misalnya datanglah ke situ. Nah, dengan jual beli berapa ya udah syaratnya begini. Akhirnya punya tuyul bawa pulang begitu. Jadi nggak istilahnya tuyul itu kita tahu-tahu datang ke tempat yang serem, tahu-tahu kita mau pesugihan, ya kan? Akhirnya dikasih tuyul, nggak begitu. Jadi ada jurusan-jurusan. Kita mau pesugihan tuyul, mau pesugihan misalnya kandang bubra, mau pesugihan istilahnya lagi ya pesugihan arahnya kekayaan sih. Itu. Buat kekayaan. Misalnya kita mau ke Nyi Blorong, ke Ratu yang di Pantura itu begitu. Macam-macam ada jurusan-jurusannya gitu. Tergantung orangnya mau ambil yang mana lah gitu ya. Itu pesugihan. Syaratnya itu apaan tuh? Syarat maksudnya ibaratnya gue pengen pesugihan tuyul nih. Nah, syarat-syarat apaan sih yang harus gue penuhin biar gue dapet tuh gitu. Pertama ya kita harus tahu tempat pesugihan tuyul itu di mana, yang pertama. Yang keduanya kalau udah tahu, kita harus menghubungi juru kuncinya kan gitu. Nah, kalau udah ketemu juru kuncinya akan meminta persyaratan itu, misalkan kayak istilahnya umbu rampe lah, kembang-kembangan itu satu. Yang keduanya harus menyediakan istilahnya makanan pasar, jajanan pasar itu. Dan terus juga kita harus melakon di situ. Nanti misalkan 1 hari 1 malam kita duduk tenang atau istilahnya semedi di situ, kan begitu. Cara-caranya banyak. Ya, di antaranya juga itu kan cara istilahnya kita untuk meraih istilahnya mendapat 1 tuyul. Nah, misalnya kita mau mendapat kekayaan, ada juga yang istilahnya persyaratannya menjalani persetubuhan, kan gitu. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu lah namanya pesugihan. Orang kalau udah lupa daratan, istilahnya kepengen kekayaan dengan instan, ya apapun dikejar. Terus tuyul itu misalnya ya lagi ada tuyul lah lagi beraksi gitu kan. Nah, dia itu bisa ketangkep kamera nggak sih? Atau maksudnya gue yang orang awam nih, wah apaan tuh kecil gitu kan, lari-larian, gue bisa gua tabuk lah atau gua apain gitu. Kali ya kan, bisa nggak? Sebetulnya gini loh, ritual penangkapan tuyul, entah itu kita tangkap, entah itu kita hanya cuma sekedar kepengen membuktikan bahwasanya tuyul itu ada dengan kamera, itu bisa aja. Misalkan di satu daerah, ya kan, satu tempat sering terjadi kehilangan duit atau uang, ya kan, ini. Nah, kita nanti di situ kita taruh istilahnya CCTV atau kamera
yang punya infrared. Gelap semua. Nah, di situ misalnya seruangan ini kita gelapin, tapi ada kamera yang punya infrared. Nah, satu. Yang keduanya kita harus siapkan permainan-permainan anak kecil di situ. Yang kedua. Yang ketiganya kita akan bisa jadi ada pemanggilan atau tidak ada pemanggilan. Kenapa disebut ada pemanggilan? Karena mungkin kita sudah menyediakan tempat itu buat kedatangan para tuyul. Dibilang tidak, istilahnya tidak ada pemanggilan karena memang tempat itu menjadi tempat persinggahan para tuyul buat dia beroperasi, mengambil uang-uang di setiap rumah. Apa iya ada tempat singgahnya? Ada lah. Kita aja manusia aja kadang misalkan rumah kita di daerah misal sebelah timur dari rumah ini ya, dan ada yang di sebelah barat, tapi kok tahu kumpulnya di sini kan gitu. Ngobrol, yuk kita jalan-jalan yuk kemana, misalnya ke daerah puncak, jalan dari puncak. Tuyul juga makhluk begitu juga begitu tuh. Punya, karena alam gaib pun tidak jauh beda dengan alam kita. Ya. Jadi misalnya dia jam 12 saatnya beroperasi, ya kan? Nah, dia keluar malam jam setengah 12. Nah, jam setengah 12 dia mampir dulu, istilahnya kongko-kongko dulu sama teman-teman gitu. Iya. Sama begitu. Kali dia ngobrol mau kesini mau kesini. Oh ya, gue mau kesini gitu. Sama. Tuyul ya begitu. Tadi gue denger Ci, lo bilang kayak ada media kayak alat-alat atau main-mainan buat tuyul. Emang tuyul itu seneng main-mainan ya? Kalau tuyul kita sediakan mainan, dia lupa dengan pekerjaannya. Lah, diomelin. Ya resikonya gitu. Misalnya dia karena keasikan main dengan permainan misalkan yuyu itu apa? Kepiting. Oh, kepiting. Nah, itu didemen banget tuh. Satu yuyu, kepiting, kedua main-mainan seperti kapal-kapalan air tuh. Nah, kita taruh baskom. Nah, situ ada kapal-kapalan gitu. Kita sediain atau bola-bolaan. Nah, nanti dia dengan asiknya main itu nggak sadar dia itu harus kerja sebenarnya. Iya, harusnya kerja. Nanti pas azan subuh, dia kaget. Udah subuh ya, mau nggak mau dia pulang. Nah, pulangnya itu nanti diomelin sama tuan. Nah, tadi kan gue dengar ada azan subuh. Berarti itu batas dia. Mulainya dari jam berapa Biasanya jam 12 malam udah pada kerja itu dia. Berarti maksud gue kayak cukup lama dong ya. Dari jam 12 sampai subuh itu kan mungkin sekitar 4,5 jam gitu kan. Nah, dalam 4,5 jam itu mereka kayak punya target nggak sih, Ci? Kalau tuyul itu gini ya, sistem dia kerjanya dia akan melihat uang itu seperti ada kayak cahaya gitu di rumah itu, ya kan? Misalnya, nah kalau misalkan duit di suatu rumah itu terlihat sama dia akan ngejarnya di situ terus. Misalnya satu kampung ada 10 rumah yang punya simpanan uang di rumahnya, tapi dilihat oleh si tuyul itu. Nah, tuyul akan kerja ya di situ-situ aja. Tuyul itu pada prinsipnya kalau kerja itu baku ya. Jadi ibaratnya ini targetnya dia ini maksudnya sasarannya bukan disuruh sama majikannya. Enggak. Dia random aja gitu. Itu gitu. Begitu aja. Ini di sini. Kalau udah jalannya dia di sini ya udah di sini dia ngapalin aja begitu. Nah, gitu. Nah, nanti misalnya ada misalnya dia nggak ngelihat satu cahaya lagi, nah dia akan kerja lagi di mana tempat itu. Dia begitu sistemnya, nggak kayak kita gitu. Kita nggak nyari rezeki kemana, walaupun kita punya pada prinsipnya punya pekerjaan tetap, tapi kan kita punya pekerjaan sampingan, tuh gitu. Kalau tuyul enggak, kalau kerjaan tetapnya nyari duit udah di rumah itu aja aja. Di rumah itu aja gitu. Terus ini kan dari tadi kita bahas sisi tuyulnya nih, Ci. Nah, sekarang kita bahas si pemelihara tuyul. Nah, si pemelihara tuyul ini bisa nggak sih melihara lebih dari satu? Kadang gini ya, orang kalau memelihara tuyul itu harus punya persyaratan. Punya persyaratan, satu dia harus punya istri dulu. Kalau nggak punya istri, ya siapa yang mau netein si tuyul itu kan gitu. Bentar, ini bener nih tuyul harus netek nih? Nah iyalah. Iya. Jadi ibaratnya netek nih
ngasih makan gitu. Heeh. Iya. Dia nggak mau misalnya kita beliin susu Denko, kita suduhin susu Denko, ya nggak mau lah. Dia mau dari air susu, misalnya Dapi punya istri, dari air susu istrinya Dapi. Makanya ciri khas orang yang punya melihara tuyul, salah satunya istrinya berpayudara besar. Gitu. Dan badannya kering. Badannya kering, payudaranya besar. Karena kan dia menyusuh istilahnya dengan payudara. Nah, jadi darah si istrinya lah yang disedot lama kan istri kurus dia tuh sakit meninggal. Mau nggak mau dia nikah lagi. Itu gitu. Tuyul ini berarti cuma bisa dipelihara sama orang laki-laki yang atas persetujuan istrinya gitu. Kalau istrinya nggak setuju ya nggak bisa. Nggak bisa. Terus kalau misalnya gue balik, misalnya yang pengen kaya si perempuan nih, istrinya suaminya nggak tahu, bisa nggak? Bisa jadi. Bisa juga, bisa jadi karena kan satu prinsipnya kalau orang miara tuyul itu harus ada pihak perempuan yang mau menyusui gitu. Kalau misalnya Restu pengen pesugihan tuyul, ya kan? Nah, tapi nggak punya istri, siapa yang mau netein? Siapa yang mau nyusuin? Gitu. Nah, kalau misalnya Restu punya istri, istrinya nggak mau, lah mau nggak mau kita harus bayar orang yang mau menyusui apa namanya? Tuyul ini. Tapi kan orang nggak mau. Iya. Geli ngelihatnya, serem. Karena apa? Gigi-giginya itu ditajam, runcing. Jadi sekali ngenyot itu kayak orang gigit bener-bener itu. Tapi misalnya tadi lo bilang mau bayar orang, berarti nggak mesti harus suami istri dong. Nah, iya. Misalnya kayak gue pengen pesugihan nih. Nah, gue kenal lah suatu perempuan gitu. Maksudnya gue kayak ngajak kerja sama gitu, nanti hasilnya dibagi dua, bisa. Intinya kita menumbalkan si perempuan itu. Menumbalkan si perempuan. Menumbalkan itu dengan cara perempuan itu harus menyusui. Lambat laun perempuan itu akan kurus kering, jatuh sakit, meninggal. Tuh, meninggalnya dia nanti ke alam si pesugihan itu. Begitu. Jadi kita menumbalkan dia. Emang udah jalannya begitu. Kalau misalnya kita nyari pesugihan bukan tuyul, ya kan? Misalnya kita usaha dagang, kan besar dagangnya atau dagang apalah gitu. Nah, kita punya karyawan banyak, ya kan? Karyawan kita 10, ya kan? Dalam jangka waktu setahun, karyawan kita harus kita tumbangkan satu. Ntar tahun besok kita ngambil lagi satu gitu. Jadi sistemnya itu pesugihan pada dasarnya semuanya harus dengan tumbal. Pun sama pesugihan tuyul itu tumbal. Tapi tidak ketara tumbalnya itu tidak mengambil orang lain. Tapi ngambil dari istri kita sendiri. Yaitu dengan cara menyusui. Nah, tadi kan mungkin ciri-ciri yang mungkin masuknya ke ciri-ciri kali ini ya. Ciri-ciri maksudnya orang yang melihara tuyul itu tadi dari pihak perempuan kan kelihatan tuh ya, badannya kurus tapi susunya besar gitu, terus lama-lama itu salah satunya meninggal. Terus kalau dari pihak laki kelihatan nggak sih? Maksudnya, ternyata dia kayaknya melihat tuyul gitu. Jalan menggendong tangan. Maksudnya? Jalan menggendong tangan begini. Udah berarti percis yang kayak di TV-TV ya? Karena dia pada dasarnya kalau jalan kemana-mana dia mengajak tuyul itu, dan dia itu istilahnya menggemblok tuyul itu. Istilahnya gemblok. Misalnya Restu nih, ya kan, miara tuyul, ya kan. Nah, si Dapi lagi ada hajatan nikahan anaknya, ya kan. Si Restu akan datang ke situ dengan mengajak tuyulnya, menggendongin. Karena apa? Uangnya itu nanti yang di kotaknya itu diambil, walaupun ngambilnya dikit. Yang di kotak hajatannya itu? Itu. Oh. Itu begitu. Wah. Kacau ya. Jadi kalau misalnya jangan kita istilahnya awam ya, jangan kita istilahnya ya, lugu banget gitu. Kita keresahannya kita nggak tahu, padahal kita harus tahu itu ya. Cik, gue mau nanya. Tadi kan lo bilang istilahnya tuh dia yang pihak laki kayak gendong. Berarti itu tuyul harus dibawa kemana-mana gitu setiap saat? Nggak juga. Kadang misalnya lagi ada hajatan gitu, dia akan bawa itu. Terus pokoknya lagi ada undangan-undangan kayak yang istilahnya tempat itu ada uangnya, dia pasti bawa gitu. Bentar, berarti nggak selalu dia beraksi malam-malam dong? Yang enggak juga. Kan lu bilang tadi jam 12 memang udah hal yang
Rutinitasnya. tuyul. Tapi kalau misalnya kayak ada hajatan, Ini momentum aja berarti. momen-momen tertentu aja dia akan bawa itu. Tuh gitu. Ini bisa digagalin nggak, Ci? Misalnya dia lagi beraksi. Misalnya tuyul ini lagi beraksi nih. Nah, ada orang yang paham gitu, maksudnya, wah, ada tuyul nih lagi ngambil, bisa digagalin nggak? Ya bisa kayak tadi kita misalnya mengalihkan perhatian Perhatiannya tuyul dia. itu dengan istilahnya kita Yang jadiin sediakan mainan. permainan. Misalnya enggak gitu. Misalnya kayak tadi lagi ada hajatan. Nah, ada orang yang melihara tuyul tuh bawa pengen beraksi di situ. Nah, cuma ada ibaratnya orang di situ ada orang pintar gitu kan. Wah, ada tuyul mau ngambil. Maksudnya dia tuh pengen gagalin saat itu juga gitu. Bisa. Entah tuyulnya ditangkap sama dia apa gimana gitu bahasanya. Atau kita misalnya orang yang sudah bisa melihat dengan mata batinnya. Nah, misalnya si Dapi miara tuyul, ya kan? Nah, dia duduk aja yang orangnya itu. Nah, dia Dapi datang. Pasti kan dalam penglihatannya si Restu misalnya udah bisa mata batin, nah Dapi ini datang bawa tuyulnya. Nah, kita bangun, kita salaman sama si Dapi. Nah, tuyulnya kita pegang, kita gandeng, kita. Tapi si Dapinya ini sadar nggak kalau tuyulnya gue ambil? Enggak. Kan dalam posisi istilahnya ini Dapi, ini Restu ya kan. Ini kan dia di sini si tuyul. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya si Dapi tuh ngelihat peliharaannya nggak? Ngelihat si tuyul ini nggak? Bisa melihat dengan sendiri. Nah, kalau dia nggak bisa ngelihat dong, dia nggak bisa istilahnya berinteraksi. Ah, kalau gua ambil sadar dong dia. Ya dia diem aja lah. Iya, kalau dia marah-marah ketahuan. Iya, Begitu benar. Gitu. Benar. Jadi ya begitulah kalau orang yang miara tuyul. Terus Ci, ini kan pesugihan ya. Yang pasti kan nggak bener gitu kan. Nah, maksudnya melawan kodrat gitu kan. Terus ibaratnya ya menyampingkan hukum Allah gitu. Nah, ganjarannya buat dia itu mungkin di dunia tadi buat istrinya kayak nanti setelah meninggal dijadiin tumbal kan. Iya kan? Dijadiin tumbal buat di bangsa jinnya sono. Nah, nanti ganjaran lainnya itu selain itu ada nggak sih? Ya, otomatis kalau dia misalkan meninggal dunia, orang yang hidup di dunia ini dengan pesugihan, otomatis dia menyekutukan Tuhan. Dan setelah dia meninggal dunia ya azab Allah ya lebih pedih karena dia menyekutukan Tuhan, itu aja. Tidak ada yang istilahnya dosa yang lebih parah. Musyrik udah berarti ya? Udah musyrik gitu ya? Yang tidak ada yang lebih besar selain musyrik, menyekutukan Tuhan. Itu aja. Mungkin ada nggak saran-saran lo lah buat para pendengar channel kita nih? Ya kalau bisa kita masih sehat, masih kuat, ya kan? Hati pikiran kita masih normal. Ya kalau bisa bekerjalah secara baik, tidak usah melihat ke atas. Ya kita apa yang kita dapat kita syukurin, ya, kita nikmatin dan kita jalanin. Ya hari ini kita miskin, entah esok, entah berapa puluh tahun kemudian ya Tuhan akan ngasih kita kecukupan rezeki. Jadi jangan istilahnya hasil pekerjaan kita, misalnya kita pegawai rendah, ya kan? Jangan kita melihat orang yang kerjanya tinggi, ya gitu ya. Buat apa kita istilahnya memiliki rezeki yang banyak, tapi kita tidak bisa menikmati hasil dari yang kita dapatin. Karena kebanyakan orang kaya pun tidak menikmati kekayaannya, hartanya dengan enaknya. Dalam arti enaknya gini loh, dia itu boleh jadi ya kan mendapatkan harta yang banyak, tapi dengan hasil kerja keras yang melampaui batas waktu. Kadang jam 12 malam juga atau jam 1 malam dia harus pergi ke Hong Kong untuk rapat lah apa gimana ya. Nah, sedangkan kita pegawai kecil ya kan, kerja 8 jam, 12 jam atau 24 jam dengan misalkan gaji ya misal 3,5 juta ya, kita sebulan kita bisa makan daging ayam ya. Nah, itu aja, kita nikmatin aja itu, jalanin aja itu, syukuri itu aja. Jadi nggak usah terlalu melihat yang ke atas. Ya kan? Ya mungkin
terutama buat saya pribadi ya, dan buat para pendengar kita ya, gitu kan. Ini kan mungkin pesugihan tuyul ini kan kelihatannya kayak sepele, terutama buat kaum laki ya. Ibaratnya soalnya karena dia nggak dapat efek apapun gitu kan, kesialannya gitu, tapi larinya ke perempuan ya gitu. Ya kalau bisa ya jangan sampai lah ya. Apapun yang terjadi ya udah jangan sampai gitu. Mungkin tadi kita udah cukup ngobrol banyak terkait pesugihan tuyul, jenisnya, efeknya segala macam gitu kan. Nah, tujuan kita di sini sih mau nge-share ini itu bukan semata-mata buat kayak supaya kalian tuh tertarik gitu ya. Tadi kan udah tahu gitu kan ganjarannya seperti apa gitu ya. Kita berharap dengan bertambahnya wawasan kita gitu kan, terutama saya pribadi gitu. Ya jangan sampai lah kita ngelakuin hal-hal yang nggak disukain sama Allah ya. Terutama hal-hal yang kayak gini tuh jangan sampai gitu. Mungkin buat episode kali ini cukup segini dulu kali ya. Iya. Nah, terima kasih banyak buat para pendengar. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.